Tunggu dulu. Ini perasaannya. Selamat sore. Kami dari Polres Jakarta Pusat. Ya, saya Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat dengan bersama kita. Iya, nggak ada. Jadi gini. Tunggu dulu, bukan Bapak siapa namanya? Ya, saya Kepas Panageden. Kami datang ke sini dalam rangka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang ya. Iya. Ada laporan, kemudian kami akan melakukan penangkapan kepada Bapak Kepas. Iya. Kepas siapa namanya? Bapak? Kepas Panageden Pangaribuan. Nah, Bapak Kepas Panagehan Pangaribuan. Ya. Iya. Kami minta kerjasamanya Pak Kepas untuk datang ke Polres Jakarta Pusat untuk ikut bersama kami. Ya. Oke. Oke. Borgo, Nggak usah bro, saya nggak jahat. Saya nggak jahat. Ini wajah pelaku LSM yang memeras mobil. Kapolri sebagai pemerasan wajah pelaku LSM dengan cara ancaman kali viralkan sosial media. LSM ini agak cepat, mundurnya agak cepat kan? Ya, mundur. Amat. Agak cepat jalan, agak agak mundur Pak, agak mundur. Pintu gerbang aja, pintu gerbang. Lampu. Ayo mundur lagi. Welcome to Polres Jakarta Pusat, Pak. Ketua umum. Indonesia. Hari ini tim Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat baru saja melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan pemerasan terhadap anggota Polri yang awalnya meminta sampai 2,5 miliar. Yang bersangkutan ini adalah Ketua Umum DPP LSM Tamprak Tamen Perjuangan Rakyat Anti Korupsi, yang sebenarnya akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan dan kami banyak menerima laporan pengaduan dari instansi-instansi pemerintah termasuk TNI dan Polri. Dengan modus mereka datang ke kantor-kantor melakukan berikan pernyataan-pernyataan mendiskreditkan instansi maupun pimpinan-pimpinan lembaga yang ini sebenarnya adalah modus dari yang bersangkutan
untuk melakukan pemerasan terhadap instansi-instansi dimaksud. Rekan-rekan bisa lihat, contohnya itu ada di akun TikTok Depas Managian 5, bisa dilihat. Itu adalah sebagian daripada modus yang bersangkutan untuk memberikan ataupun menakut-nakuti instansi pemerintah, TNI maupun Polri, dan juga bisa melihat mendiskreditkan pimpinan TNI maupun Polri. Ternyata di balik itu yang bersangkutan melakukan pemerasan. Dan untuk Jakarta Pusat, yang bersangkutan ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Satgas kami, yaitu Satgas Begal, di mana kita membentuk Satgas ini karena melihat keprihatinan bahwa ternyata yang terjadi khususnya terhadap karyawati Basarnas kemarin itu sangat-sangat memilukan. Ada pengaruh narkoba, dan kemarin sudah kita adakan penyelidikan dan anggota kami juga luka berat ya, ditabrak. Nah, di sisi ini kita juga melakukan penyelidikan pada saat itu siapa eksekutornya. Nah, kami tangkap 5 orang. Ternyata yang memang ini adalah kelompok narkoba. Di salah satunya ini bisa menunjukkan di mana ini tersangka ini berada. Nah, dari ini ada 4 orang yang kita kirim ke panti rehab, yang dianggap yang bersangkutan ini adalah melanggar SOP dan terus dilakukan penekanan, membawa nama petinggi negara maupun petinggi TNI maupun Polri dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang. Anggota kami sudah diperiksa oleh Propam dan ternyata tidak ada suap penyuap itu anggota Satgas kami ini, dan justru ini menjadi korban pemerasan daripada LSM ini. Kemudian hasil penyelidikan kami dari ancaman-ancaman yang bersangkutan melalui perangkat elektronik, bahwa yang bersangkutan menyatakan membandingkan dengan tempat-tempat lain, apakah Medan ataupun daerah di Jakarta ini tempat yang lain, sehingga kami duga pemerasan ini terhadap instansi pemerintah TNI maupun Polri ini bukan hanya terjadi di Jakarta Pusat, tetapi di instansi-instansi yang lain. Oleh karenanya kami konstruksikan nantinya baik Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang KUHP pasal 3569 terkait dengan pemerasan dengan ancaman lebih dari 5 tahun, dan kami nanti akan lapis dengan pencucian uang sehingga bisa memberikan deterrence, efek jerah baik spesialis buat pelaku tindak pidana ini maupun generalis buat LSM-LSM yang lain. Kalau ada pelanggaran terhadap anggota disiplin maupun etika profesi, silakan lapor ke Propam. Jangan mengancam untuk diviralkan dan mengganggu kehormatan dan marwah TNI maupun Polri maupun instansi yang lain. Itu pesan kami. Kalau merasa ada dugaan pelanggaran pidana maupun etika profesi, silakan lapor ke Propam. Jangan justru menjadi objek pemerasan, mengancam masyarakat. Apabila ada menjadi korban LSM ini, korban pemerasan dari LSM ini, silakan lapor. Apakah TKP-nya nanti mungkin bukan di Jakarta Pusat, kami akan informasikan ke wilayah hukum instansi yang bersangkutan. Saya kira demikian rekan-rekan ya. Terima kasih. Sementara tersangka utama adalah Ketua Umum DPP LSM Tamprak bernama Depas Managian Pangaribuan. Yang bersangkutan ya, itu instrumental delik sudah kami sita. Alat kejahatan untuk menakut-nakuti berupa surat yang akan dikirim ke Presiden, kemudian Komisi 3 dan lain sebagainya, ini instrumental delik ke pimpinan TNI maupun Polri, ini alat kejahatan. Nah, korpora delik ataupun hasil kejahatan kami akan trace karena ternyata yang bersangkutan juga menggunakan modus mengirim ke rekening LSM yang bersangkutan. Saya kira demikian rekan-rekan ya. Terima kasih. Korban baru 1 orang aja, Pak. Kami akan kembangkan. Ya.
Dengan teknik tertentu kami mengembangkan karena menurut keterangan yang bersangkutan pada saat melakukan pemerasan, jangan coba saya sehingga saya buat seperti tempat yang lain untuk meningkatkan jumlah uang yang diperas. Berarti Ya ini kita dalam penyelidikan ya, karena penyelidikan sifatnya kesinambungan. Nanti di mana, berapa lama dan sebagainya. Artinya yang bersangkutan ini menggunakan tameng LSM anti korupsi, tapi justru mereka melakukan pemerasan. Ya ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Saya kira demikian rekan. Pak, itu LSM yang waktu itu Di atas 5 tahun ya, 6 tahun, tapi nanti akan kami lapis dengan pencucian uang. Karena ternyata yang bersangkutan sistem pemerasannya menggunakan rekening juga. Saya kira demikian. Terima kasih. Pemerasannya berapa miliar? jumlah uangnya Pak. Awalnya dia meminta 2,5 miliar. Turun, terakhir minta 250 juta. Kalau tidak akan dilaporkan mulai ke pimpinan negara, kemudian pimpinan TNI maupun Polri, DPR. Ya. Bahkan menggunakan nama-nama pimpinan TNI Polri maupun negara. Itu Pak, itu LSM yang waktu itu ngamuk-ngamuk di ruangan Kapolres Jakarta Selatan. Ya, salah satunya bisa dilihat yang datang pakai celana pendek ke Polres Jaksel, kemudian yang marah-marah di Kementerian Keuangan, yang marah-marah di Mabes Polri. Pak, itu motif Sebenarnya salah satu modus yang bersangkutan untuk membuat takut. Ya, karena dia senjatanya adalah memviralkan. Pak, itu motif pemerasan itu apa sih Pak? Motif pemerasannya apa Pak? Ya itu tadi sudah kita jelaskan ya. Pak, Untuk memperoleh sejumlah uang. Modusnya dia seolah berani datang instansi-instansi mendiskreditkan pimpinan TNI maupun Polri maupun instansi pemerintah dengan kata-kata yang tidak patut sebenarnya. Nah, tapi di balik itu adalah yang bersangkutan melakukan pemerasan. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Selain hukuman kepada ketuanya, apakah ada ancaman LSM ini ditutup, Pak? Mana? Selain hukuman kepada ketuanya, apakah ada ancaman LSM ini akan ditutup? Nanti ini lidiknya bersifat berkesinambungan. Kita akan kembangkan itu. Nah ini soal privatisasi, ada kaitan nggak sih badan itu sama pelaku begal yang sama itu? Jadi begini, kita kan mulai dari bottom up ya, kita lihatnya dari mana. Tapi ini tadi penyelidikan tidak kita sampaikan di sini. Nanti finalnya apabila tersangka sudah ditangkap, kita akan jelaskan lagi. Ya cukup ya. Oke Pak. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.